Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Badawi, jurusan Manajemen di Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB yang akan dibagi dalam 4 sesi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang kedua, upaya pencegahan korupsi, yang ketiga, korupsi sektor layanan publik, yang keempat, peran mahasiswa dalam tindak pidana korupsi. Sesi pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi, dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan kedua, undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru, karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3, yaitu sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 2 ayat 2 berisi tentang menyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya, pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta
dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, sesi 2, upaya pencegahan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa, berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Yang pertama, niat. Niat adalah suatu unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia. Misalnya, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Yang ketiga, kewenangan. Kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut tidak ada dan tidak bertemu. Upaya memengaruhi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi, terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan 3 strategi, yaitu yang pertama, strategi preventif. Adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi dengan cara memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik. Yang kedua, strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat dan tepat, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, restoratif. Bentuk restoratif dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya apabila terdapat keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Terdapat 2 macam cara dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, penguatan lembaga antara lain, pembentukan KPK, pembentukan pengadilan tipikor, kejaksaan, kepolisian, reformasi birokrasi.
Yang kedua, melalui regulasi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesi ketiga, korupsi sektor layanan publik. Tingginya kasus korupsi yang terjadi karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang, barang, atau jasa, dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan berdasarkan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif dan meminimalisir tindak pidana korupsi. Area rawan korupsi. Berikut ini beberapa sektor area rawan korupsi antara lain sektor pengadaan barang dan jasa, sektor keuangan dan perbankan, sektor perpajakan, sektor minyak dan gas, sektor BUMN, sektor kepabeanan dan cukai, sektor penggunaan APBN atau APBD, sektor aset negara atau daerah, sektor pertambangan, yang terakhir sektor pelayanan umum. Terdapat pula beberapa area potensi korupsi yaitu yang pertama pengelolaan anggaran antara lain markup satuan biaya kegiatan atau volume, markdown pendapatan daerah, memalsukan bukti pengeluaran, memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya, membuat laporan keuangan fiktif. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa antara lain, menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu, volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK. Yang ketiga, pengelolaan barang daerah, antara lain pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, penyerobotan, pengakuan, atau penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pelayanan publik antara lain, masih ada praktek pungli, masih ada gratifikasi, pelayanan tidak prima, dan perizinan yang tidak transparan. Sesi keempat, peran mahasiswa dalam tindak pidana korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia,
tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting antara lain Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Mahasiswa memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat dipercaya menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Yang kedua, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Di lingkungan kampus antara lain, berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada komunitas mahasiswa dan organisasi kemanusiaan. Selanjutnya, kegiatan kampanye sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Yang ketiga, di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Selanjutnya di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya
dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi yang baik bersifat lokal maupun nasional. Sekian penjelasan tugas besar 2 yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.